Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai koordinat kartesius. Bersama dengan saya Noviatus Zeki dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena kita sudah selesai mempelajari materi koordinat kartesius, selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal-soal tentang koordinat kartesius. Perhatikan latihan soal berikut. Diketahui beberapa titik sebagai berikut. Titik A yaitu 5,5, titik B negatif 4,5, titik C negatif 4,3, dan titik D 5,3. Bagaimana kedudukan titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dapat kita lihat kedudukan titik A yaitu 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y dan berada pada kuadran 1. Dan kedudukan titik B yaitu 5 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y dan berada di kuadran 2. Kemudian kedudukan titik C yaitu 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y dan berada di kuadran 3. Dan kedudukan titik D yaitu 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y dan juga berada di kuadran 4. Nah, latihan soal yang kedua sama seperti yang kita bahas tadi. Tapi sekarang kita diminta untuk mengetahui posisi titik A terhadap titik asal. Nah, posisi titik A terhadap titik asal yaitu 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga posisinya adalah 5,5. Selanjutnya, bagaimana posisi titik B terhadap titik C? Nah, di sini titik C sebagai titik acuan. Itu artinya posisi titik B terhadap titik C yaitu 8 satuan ke atas, sehingga posisinya adalah 0,8. Nah, sekarang coba kalian cari tahu bagaimana posisi titik D terhadap titik B. Nah, latihan soal berikutnya, coba kita perhatikan gambar tersebut. Nah, coba tentukan garis yang sejajar sumbu X adalah, kita lihat garis yang sejajar dengan sumbu X dan tidak akan pernah memotong sumbu X, yaitu E dan F. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti bisa kita perhatikan yaitu B dan C. Dan garis yang tegak lurus sumbu X adalah B dan C. Karena garis B dan C akan membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu X. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis E dan F. Kemudian garis yang memotong sumbu X adalah garis A, B, C, dan D. Dan garis yang memotong sumbu Y adalah garis A, B, E, dan F. Sekian pembahasan latihan soal kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.